Pernah nggak kamu masuk ke rumah yang rapi, lalu tiba-tiba merasa hidupmu juga lebih teratur? Padahal baru lihat meja bersih, bantal sofa lurus, dan lantai tidak dipenuhi barang yang entah kenapa selalu nanti saja dibereskan. Aneh ya? Tapi ternyata rumah rapi bukan cuma enak dipandang. Rumah rapi bisa memengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, bekerja, bahkan mengelola uang. Makanya ada ungkapan rapi pangkal kaya. Bukan berarti setelah menyapu rumah, besok langsung ada transferan misterius masuk. Kalau begitu, semua sapu di toko bangunan sudah habis diborong. Tapi kerapian bisa membuka jalan supaya rezeki lebih mudah datang, lebih mudah dikelola, dan tidak cepat bocor. Sebelum lanjut, klik tombol like, tulis di kolom komentar bagian rumah mana yang paling sering berantakan, dan jangan lupa subscribe channel Rumah Tangga Naik Kelas. Karena di sini kita belajar membuat hidup lebih tertata, lebih hemat, dan tentu saja lebih naik kelas. Masalahnya, banyak orang menganggap rumah berantakan cuma soal penampilan. Yang penting masih bisa jalan, yang penting barangnya ada, yang penting tamu belum datang. Padahal, kekacauan kecil yang dibiarkan setiap hari bisa diam-diam menguras energi. Coba bayangkan, pagi-pagi kamu sudah telat, lalu kunci motor tidak ketemu. 5 menit mencari. Setelah itu, dompet ternyata tertinggal di bawah tumpukan baju. Kemudian charger hilang, tagihan terselip, dan stok sabun ternyata habis karena tidak pernah dicatat. Satu rumah terasa seperti permainan mencari harta karun. Bedanya tidak ada hadiah di akhir. Rumah yang berantakan membuat otak terus menerima terlalu banyak rangsangan. Kita jadi lebih sulit fokus, gampang lelah, cepat emosi, dan sering menunda pekerjaan. Akibatnya, produktivitas menurun. Ketika produktivitas turun, peluang juga ikut terlewat. Belum lagi kebiasaan membeli barang yang sebenarnya sudah ada, hanya karena kita lupa menaruhnya. Uang keluar bukan karena kebutuhan, tetapi karena kekacauan. Pertama, rumah rapi menghemat waktu. Waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Ketika setiap barang punya tempat, kita tidak perlu menghabiskan pagi hanya untuk mencari kunci, dokumen, atau kaos kaki sebelah kiri. Waktu yang tersimpan bisa digunakan untuk bekerja, belajar, berjualan, membuat konten, atau sekedar istirahat agar besok tidak bekerja dengan wajah seperti habis debat semalaman. Kedua, rumah rapi membantu kita menghemat uang. Lemari yang tertata membuat kita tahu pakaian apa yang sudah dimiliki. Dapur yang terorganisir membuat kita tahu bahan makanan apa yang harus segera digunakan. Dokumen yang tersusun membuat kita tidak telat membayar tagihan. Kerapian membuat pengeluaran lebih terlihat dan lebih mudah dikendalikan. Ketiga, rumah rapi membuat pikiran lebih jernih. Ketika lingkungan tidak penuh gangguan visual, otak punya lebih banyak ruang untuk fokus pada hal penting. Kita bisa menyusun prioritas, memikirkan peluang baru, dan membuat keputusan dengan lebih tenang. Rejeki seringkali bukan datang dalam bentuk uang jatuh dari langit, tetapi dalam bentuk ide, koneksi, kesempatan kerja, atau keberanian memulai sesuatu. Pikiran yang penuh kekacauan sering gagal melihat semua itu. Keempat, rumah rapi melatih disiplin. Kebiasaan kecil seperti merapikan tempat tidur, mengembalikan barang ke tempatnya, dan membersihkan meja setelah dipakai sebenarnya sedang melatih otak untuk menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Orang yang terbiasa menuntaskan hal kecil biasanya lebih siap mengelola tanggung jawab besar. Kelima, rumah rapi menciptakan energi positif dalam keluarga. Suasana rumah yang nyaman membuat anggota keluarga lebih betah, lebih mudah berkomunikasi, dan tidak gampang saling menyalahkan karena barang hilang. Rumah menjadi tempat memulihkan tenaga, bukan tempat menambah stres. Keenam, rumah rapi membuat kita lebih siap menerima peluang. Saat ada klien, teman, atau kerabat berkunjung, kita tidak sibuk menyembunyikan kekacauan. Kita bisa menyambut dengan percaya diri.
Kesan yang baik memang bukan segalanya, tetapi sering menjadi pintu awal menuju hubungan dan kesempatan baru berharga. Mulailah dengan aturan sederhana. 1 barang masuk, 1 barang keluar. Kalau membeli 1 baju baru, pilih 1 baju lama untuk disumbangkan. Gunakan 15 menit setiap hari untuk merapikan 1 area kecil. Jangan menunggu 1 rumah berantakan baru panik, seperti mau kedatangan mertua dalam 10 menit. Buat juga tempat khusus untuk barang penting. Kunci, dompet, dokumen, tagihan, dan uang belanja. Semakin sedikit keputusan kecil yang harus dibuat, semakin banyak energi yang bisa dipakai untuk keputusan besar. Jadi, rapi pangkal kaya bukan mantra sulap. Kerapian menciptakan waktu, fokus, disiplin, dan kontrol terhadap pengeluaran. 4 hal inilah yang membantu rezeki datang lebih lancar dan bertahan lebih lama. Mulailah hari ini dari 1 sudut rumah. Tidak perlu langsung sempurna. Rapikan meja, sortir 1 laci, atau buang barang yang sudah tidak dipakai. Perubahan besar sering dimulai dari ruang kecil yang akhirnya selesai dibereskan. Kalau kamu setuju rumah rapi bikin hidup lebih ringan, tulis Rapi Pangkal Kaya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman yang rumahnya sudah mirip gudang ekspedisi. Sampai jumpa di video rumah tangga naik kelas berikutnya.